Jadi ada yang bilang konsumsi gula itu berbahaya. Jadi kan tahu kan banyak artikel yang bilang gula itu bahaya. Kalau konsumsi berlebihan bisa jadi penyakit yang namanya diabetes. Dimana ada di reportase diabetes itu peringkat nomor 5 di dunia dan penyebab kematian tertinggi nomor 3 di negara kita. Ada yang bilang juga kalau misalnya kalian stop konsumsi gula itu sebenarnya itu banyak banget benefitnya. Oleh karena itu akhirnya gue membuat diri gue menjadi studi kasus dimana gue berhenti konsumsi gula sama sekali dalam waktu 30 hari. Dan ini adalah bentuk figur gue sebelum gue berhenti gula dan ini adalah hasilnya. Ini gue kagak buat-buat, ini adalah saat gue tahan nafas dan ini saat gue hembuskan dan ini saat gue relax. Dan ini muka gue sebelum dan sesudah, kagak ada yang gue edit sama sekali. Menurut gue pribadi sih beneran ada perubahan. Tapi ada beberapa kalian yang sangat ekstrim banget sampai bilang gue tuh terlihat lebih muda. Tapi ya gue terima kasih lah, itu pujian menurut gue. Dan setelah dokumentasi ini semua, banyak dari kalian nanya gimana cara mulainya dan kalau nggak konsumsi gula makannya apa. Dan di video ini gue akan bahas secara detail metode dan sistem-sistem yang gue pakai untuk gue berhenti konsumsi gula. Atau lebih tepatnya meminimalisir konsumsi gula. Dan sebelum gue bahas lebih detailnya, gue pengen kasih tau kalian juga gue ada metode dan sistem-sistem yang gue gunakan juga untuk bikin konten. Gue perkenalkan Kreator Masterclass. Kreator Masterclass adalah 12 modul pembelajaran yang sudah diakuisisi lebih dari 700 orang. Dan sudah banyak banget cerita suksesnya dari nol, kalian bisa post sendiri dan baca sendiri testimoninya. Dan di Kreator Masterclass ini akan ada praktisi lain selain gue, yaitu Bilal Faranov. Doi sudah ikutan kelas Kreator Masterclass dan terbukti dalam waktu 2 bulan dapat 70.000 followers. Dan bahkan sampai akhirnya dia bikin buku sendiri dan uniknya Doi pun berhasil bikin akun baru yang tanpa ada muka sama sekali dan bisa mendapatkan 10.000 followers hanya dalam waktu 2 bulan. So buat kalian pengen bikin konten dan menghasilkan, mau kalian itu kreator ataupun brand, cus langsung ke lnk.id/Leo sebelum kehabisan. So balik ke video ini, langsung aja kita bahas bagaimana cara kita bisa berhenti candu dengan gula. Buat konteks dan disclaimer, gue bukan dokter guys. Dipastikan buat kalian yang beneran pengen secara detail, secara saintifik, konsultasi dengan dokternya kalian juga. Dan buat kalian lebih tahu lagi studi kasusnya gue ini adalah orang yang sudah melakukan intermittent fasting dari tahun 2017. Jadi kurang lebih sudah hampir 6 tahunan. Buat kalian kagak paham apa itu intermittent fasting, itu basically dimana kalian itu mempunyai jam makan. 16 jam kalian puasa, 8 jam kalian itu makan. Itu yang pada umumnya 16-8. Ada juga yang 12-12, ada juga yang 18-4. Dan si subjek ini bisa tergolong sehat karena gue itu juga melakukan olahraga. Hubungannya kalian tahu konteks terhadap si subjeknya adalah untuk kalian paham latar belakang si subjek. Karena gue pribadi sendiri ngeklaim secara subjektif tanpa ada data sama sekali, mungkin aja tubuh gue itu siap untuk menerima tantangan 30 hari tanpa gula. Buat kalian yang tanda kutip takut untuk melakukan ini, mungkin boleh konsultasi dengan dokternya kalian dulu. Setelah kalian konsultasi, tips pertama yang bisa gue sharing adalah kalian harus mulai, jangan langsung berhenti gitu aja. Kenapa? Kalau misalnya kalian sama kayak gue, kalian akan dapatkan yang namanya withdrawal symptoms. Dan saat gue mulai challenge ini, pas gue 3 hari pertama ini, gue bener-bener kagak konsumsi gula sama sekali. Bener-bener cuma sayur, salad, dan air putih. Tapi hasil di hari keempat gue mulai berasa ada yang aneh nih. Mendadak perut gue bloated dan akhirnya gue diare. Sakit banget kalau masak. Ya kena anginnya. Kan RT. Kan bagian perut. Aku bilang makin ke perut pasti makin merah. Dan pas gue research aka googling, ternyata beneran ada aja withdrawal symptoms yang terjadi kalau misalnya kalian itu berhenti konsumsi gula sebegitunya. Langsung. Dimana itu agak bahaya. Tipsnya adalah kalau bisa kalian itu bertahap. Jangan langsung mendadak kagak konsumsi sama sekali. Mungkin yang paling mudah adalah dari kalian punya liquid dulu. Contoh kalian kagak konsumsi apapun minuman yang manis-manis. Dan begitu minumannya udah selesai baru kalian lanjut ke makanan. Lanjut adalah kalian punya mindset. Terkesan bego ya guys ya, tapi kalau misalnya mindset kalian itu kagak benar, kalian berasa ini adalah cuma suatu tantangan yang konyol, ya kalian kagak bakal bisa ngelanjutin. Dan dengan asumsi mindset kalian udah benar, yang kalian harus lakukan adalah kalian punya ekosistem. Karena kalau misalnya di ekosistemnya kalian itu banyak banget penglihatan kalian terhadap gula, gua asumsi pasti kalian itu juga gampang ke trigger. Contoh kalau misalnya gue pulang kerja terus gue ngeliat itu kagak ada gula sama sekali, pasti gue berasa oh ya udah berarti gue kagak usah konsumsi apapun. Tapi kalau misalnya begitu gue masuk rumah gue terus gue liat banyak banget ada gula di kiri, gula di kanan, gula di atas, gula di bawah, gue pasti berasa oh ya udah gue snacking aja. So itu penting banget kalian tuh meletakkan kalian punya gula itu ada di mana. Kalau misalnya kalian di sini hidup sendiri, menurut gue pribadi cocok banget kalian langsung buang aja.
Kalau misalnya kalian sama seperti gue, sudah berkeluarga dan kalian itu mempunyai anak kecil yang mencari gula, gue rekomendasikan kalian bener-bener ditata rapi untuk gula tersebut itu kagak kelihatan di penglihatannya kalian. Karena begitu kelihatan, kalian akan tergoda, kalian punya willpower akan ditantang bahwa, aduh, gue makan gula gak ya? Salah satu yang bikin orang itu candu gula, itu tuh bisa memberikan kita dopamin juga. Dimana kalian itu akhirnya ngidam terhadap dopamin tersebut. Karena kalian pengen merasakan sesuatu yang exciting gitu. Rekomendasi gue adalah coba olahraga. Cari dopamin di hal-hal lain. Kagak usah olahraga, bahkan baca buku aja bisa memberikan kalian dopamin. Tapi kalau misalkan itu aja kagak berhasil untuk kalian, setiap kali kalian itu ngidam, cobain deh, jangan langsung ngeliat gula, tapi ngeliat air putih. Gue tahu terkesan sangat sederhana. Kalau misalkan ngidam gula, udah minum aja air putih. Di kontes kayak gue, itu sangat berhasil. Dan beberapa dari kalian di komentar videonya gue 30 hari tanpa gula itu juga komentar itu berhasil. Karena itu otak kita ngatur kita kan, pikirnya kita butuh gula. Tapi begitu konsumsi air putih, ternyata udah kagak ngidam lagi. Berarti technically kagak ngidam gula, tapi lebih tepatnya dehidrasi. So buat kalian yang lagi nonton ini dan ngidam gula, guys, minum aja air putih. Apakah beneran kagak usah konsumsi gula sama sekali? Jelasnya kagak. Bahkan secara saintifik dibilangin tubuh manusia bisa menerima sampai 25 gram per hari. Dimana setelah 25 gram itu bisa dibilang kelebihan. Jadi gula itu kagak bener-bener jahat juga. Karena gula itu bisa jadi sumber energi. Jadi buat kalian yang nanya apakah kalian itu masih boleh makan nasi lah, makan buah lah, kalian tuh boleh guys. Dan buat kalian yang nanya-nanya seperti itu di video gue berani komentar itu adalah kebiasaan orang Indonesia. Dimana kebiasaan orang Indonesia adalah nanya dulu baru baca. Di konteksnya gue, nanya dulu baru nonton. Atau bahkan kalian kagak nonton videonya, kalian cuma klik abis itu kalian komentar doang. Kalian ke-trigger sama thumbnail sama titlenya gue. Makan apa tuh kalau misalkan dia berhenti gula? Nasi kan ada gula, buah juga ada gula. Guys, nggak apa-apa guys, kalian konsumsi gula. Yang penting maksimum 25 gram. Berikutnya tips yang menurut gue sangat underrated untuk kalian itu bisa meminimalisir kalian punya konsumsi gula. Yaitu adalah tidur yang cukup. Kalau misalnya kalian itu capek terus, pasti kalian berasa kalian butuh suatu energi kan. Dan pas kalian lihat energi tersebut yang bikin kalian langsung ke-kick, langsung berasa seger, ya pastinya gula kan ya. Nah, dimana kalian itu, kalau misalnya kalian itu tidurnya cukup, pasti kalian kagak butuh energi tambahan itu, energi buatan tersebut. Di sini ada feedback loop yang menarik, dimana kalau misalnya kalian itu tidurnya cukup, berarti kalian itu tidak membutuhkan energi lebih banyak lagi, kalian tidak mencari gula. Alhasil saat kalian tidak mengkonsumsi gula berlebihan, kalian itu tidurnya juga lebih enak lagi. Gua kagak nge-track tidurnya gua, tapi gue berani klaim secara subjektif tidur gue itu lebih dalam lagi. Dimana yang dibilang sama Dr. Matthew Walker REM sleep. Dimana gue klaim gue mau mengalami REM sleep lebih banyak lagi saat gue tidak konsumsi gula. Gue tahu pasti banyak dari kalian yang ngeklik video ini dan berasa butuh tips untuk mengatasi yang namanya tekanan sosial. Karena mungkin kalian pengen coba untuk berhenti konsumsi gula yang berlebihan, tapi kalian berasa kalian punya pertemanan lah, lingkungan keluarga lah, kayaknya ada aja kegiatan-kegiatan yang bikin kalian itu mau kagak mau konsumsi gula. Karena kalau misalnya kalian kagak konsumsi gula, kalian bisa dikatain aneh. So buat kalian yang sama seperti itu, gue perkenalkan yang namanya cheat day. Karena gue juga merasa tekanan sosial tersebut. Kadang-kadang kan kita mempunyai suatu acara, dimana kalau misalnya di acara tersebut kalian itu kayak bilang, sorry ya bro ya, gue lagi kagak konsumsi gula. Kayak terkesannya agak gimana gitu kan ya. Nah, menurut gue kalau misalnya kalian bisa melakukan yang namanya cheat day, yaitu adalah satu hari kalian tuh boleh curang, boleh konsumsi gula. Menurut gue it's okay guys. Jadi kalian mikirnya adalah dalam waktu 7 hari, contoh hari Minggu tuh kalian curang. Menurut gue itu sangat bagus dan gue berani klaim itu juga sehat untuk kalian punya kesehatan mental. Kalian itu kagak dikira gila sama sekitarnya kalian. Dan bahkan Dwayne The Rock Johnson, salah satu aktor ternama di Amerika Serikat, juga klaim dia melakukan yang namanya cheat day. Dimana ada satu hari yang kalian itu boleh tanda kutip menggila. Jadi buat kalian semua yang berasa tekanan sosial ini, coba deh lakuin namanya cheat day. Begitu kalian misalkan diajak teman kalian ke suatu acara, kalian langsung aja bilang, oh gue bisa kalau misalnya di hari Minggu. Sebagai contoh.
Bonus buat kalian nonton sampai sini, cari deh apa sih motivasi kalian untuk memulai ini semua. Sekali lagi, mindset itu emang terkesan kayak sesuatu yang sangat abstrak. Tapi kalau misalnya kalian berasa kalian punya mindset aja udah kedistorsi terhadap gula itu ada sesuatu yang sangat bagus, pastinya kalian akan susah untuk memulai ini semua. Nah, kalian harus cari motivasi kalian untuk berhenti atau lebih tepatnya meminimalisir konsumsi gula. Apa nih? Apakah berat badan menurun, menjadi lebih tirus? Apa yang membuat kalian itu termotivasi? Dimana gua klaim pada umumnya orang peduli dengan mereka punya kantong kan, aka mereka punya duit. Dan kalau misalnya kalian sama seperti orang pada umumnya, kalian peduli dengan duitnya, gue berani komentar bahwa kalian itu menghentikan kebiasaan konsumsi gula berlebihan bisa berkorelasi linear dengan kalian punya pendapatan. Coba dengerin gue dulu. Kalian pikir ya, kalau misalnya kalian itu mengkonsumsi gula berlebihan, alhasil kalian lebih gampang jajan kan ya. Dan jajan ini kan sifatnya itu tanda kutip pelan-pelan. 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Tapi saat kalian itu selama 1 bulan, kalian berasa, loh kok gue udah keluar 10 juta nih buat jajan doang. Dan itu yang menurut gue kalian itu bisa hemat. Dan hemat tersebut alhasil membuat duit kalian lebih banyak lagi. Dan gue punya asumsi, warga kreatif yang nonton video gue yakin pasti kalian pengen dong duit kalian kagak berkurang lah ya. Siapa sih yang pengen duitnya berkurang? Kalau bisa ya nambah terus. So, buat kalian yang masih kebingungan cari motivasi apa, kalian kagak mau tirus lah, kalian berasa udah sehat lah, well, kalian bisa bikin kantong kalian lebih sehat lagi. Gue berasa gaya hidup seperti ini bisa dibilang kagak cocok ke semua orang. Contohnya kalau misalnya kalian itu mempunyai suatu pekerjaan yang membutuhkan energi yang sangat tinggi, mungkin aja kalian tuh butuh konsumsi gula lebih dari 25 gram per hari. Tapi kalau misalnya kalian sama seperti gue yang bisa dibilang white collar, di mana kalian itu kerja dengan laptop, produktivitas, dan membuat keputusan setiap harinya banyak banget, di mana akhirnya membuat kalian itu harus mempunyai suatu kejernihan otak, mungkin gaya hidup seperti ini cocok untuk kalian. So, pastikan dulu dengan konteks pekerjaannya kalian. Kalau gue pribadi sendiri, gue berasa gaya hidup ini cocok. Walaupun unik ya guys ya, pas gue udah mulai meminimalisir konsumsi gula ini, gue berasa gue lebih gampang sakit kecil. Kayak gampang bersin, gampang pilek, gampang batuk-batuk kecil. Kagak serius sih, tapi gue berasa aneh aja kenapa mendadak gue gampang bersin atau gampang pilek. Atau apakah ada hubungan juga terhadap udara yang gue hirup di kota gue yang mungkin sekarang kurang baik. Atau mungkin sekeliling gue yang pas gue lagi meeting, mereka itu lagi sakit. Gue juga kagak tahu. Tapi gue berani komentar, saat gue melakukan challenge ini, gue tuh gampang banget sakit kecil. So, itu adalah gue punya tips dan sistem untuk akhirnya gue meminimalisir konsumsi gula selama 30 hari. Gue harapin ini bisa memberikan kalian dampak positif buat kalian yang beneran main coba. Sekali lagi, konteksnya kalian punya pekerjaan, tapi kalau misalnya kalian sama seperti gue, menurut gue gaya hidup seperti ini cocok untuk kalian akuisisi. Next, menurut kalian challenge seperti apa yang menurut kalian menarik untuk gue terapkan ke diri gue? Tolong sesuatu challenge yang sangat masuk di akal, bukan seperti 30 hari berhenti nafas guys. Menurut kalian apa tuh yang menarik? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.